keselamatan yang kau berikan bagiku. Takkan ku gentar sebab kau besertaku, sebab tangan Tuhan memegang hidupku. Perkara besar ku maju lakukan. Shalom Jemaat GBI City of Love, kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini saya percaya dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, saya rindu kita bersama-sama mau menaikkan pujian, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan Yesus kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus hadir di atas puji-pujian umatnya. Haleluya. Mari saya rindu kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari katakan bersama-sama, Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita, sorak-sorai yang termeriah bagi Dia. Haleluya. Katakan dialah pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Come on, say. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Yes, together. Great is our God. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini, dan saya percaya ada sukacita di rumah Anda semua juga. Dimanapun Anda berada, kita naikkan pujian ini lebih lagi. Oh, woo. Mari mengangkat tangan sama-sama katakan, Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. come on, church. Oh, 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 Yo. datang
Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita mengangkat tangan kita. Sekali lagi kita berkatakan, Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. sekali lagi katakan, kami rindukan lawatanmu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan. Are you ready to praise the Lord? Come on, say it. Yo. Oh, oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yeah. Sekali lagi katakan, datanglah. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Katakan, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on, let's say together. Great is our God. Great is our God. Biarlah saat ini Tuhan, kami boleh berdiam, menikmati hadirat-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupanku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, tak Mari katakan bersama-sama. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan, Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Serukan, Yesus, namamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku pun memujimu, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus,
Ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andi Setiawan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama saja kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga Jemaat City of Love. Biar Mazmur 128 terjadi atas kehidupan keluarga kami Tuhan Yesus. Berdoa untuk suami-suami hidup takut akan Tuhan. Berdoa biar hidup mereka Tuhan jadi teladan Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan terus dinyatakan atas kehidupan suami-suami. Berdoa untuk setiap istri-istri Tuhan jadi pohon anggur yang subur dalam rumah. Kami menjadi tiang doa yang kuat untuk keluarga kami. Mari berdoa Tuhan buat setiap istri-istri Tuhan Yesus. Ada kekuatan Tuhan, ada kebaikan Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan setiap istri-istri. Kepantang menyerah, tidak putus asa, tapi terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Kehidupan mereka juga diberkati Tuhan. Mereka hidup takut akan Tuhan. Biar Tuhan menjagai setiap mereka dimanapun mereka berada. Mereka yang studi, mereka yang sudah berkeluarga, mari Tuhan terus berkati. Kami berdoa biar setiap mereka hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Supaya hidup mereka berhasil dan mereka beruntung Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami bersyukur. Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap keluarga Jemaat City of Love. Tuhan memulihkan setiap mereka, setiap keluarga-keluarga yang hari-hari ini Tuhan mengalami cobaan, ujian. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini memberkati, Tuhan membuka jalan, Tuhan memulihkan setiap hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia, biar belas kasihan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Mulai dari pemimpin kami Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, setiap menteri-menteri kabinet yang ada Tuhan Yesus, orang-orang yang Tuhan sendiri pilih Tuhan untuk memimpin bangsa ini, mari beri hikmat-Mu Tuhan. Mereka hidup takut akan Tuhan, Tuhan beri hikmat dalam mengambil segala keputusan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa biar kemuliaan Tuhan terus dinyatakan ada di atas Indonesia. Belas kasihan Tuhan turunkan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk gembala yang terbaik Tuhan berikan buat kami. Pastor Timothy Abraham, Ibu Evelyn Tuhan Yesus, anak-anak mereka Tuhan Isaac dan Joanna. Kemuliaan Tuhan, pengurapan Tuhan terus Tuhan nyatakan atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk gembala yang terbaik Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Andi Setiawan hari ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman kebenaran Tuhan yang boleh disampaikan menjadi kehidupan buat setiap kami. Kami bukan saja menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan
kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Serukan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Halo, apa kabar jemaat GBI City of Love yang dikasihi Tuhan? Kita belum pernah bertemu secara langsung, kita baru bisa bertemu secara online seperti ini. Tapi izinkan saya memperkenalkan diri, saya Andi S. Setiawan dari CLCC Bandung. Saya harap saya bisa menjadi berkat lewat sharing yang disampaikan, dan saya juga berterima kasih buat kesempatan ini. Wabah COVID yang berkepanjangan seperti hari ini betul-betul di luar dugaan, dan itu mengganggu kehidupan kita semua. Saya terganggu, saya percaya saudara juga terganggu. Planning kita kacau balau, apalagi katanya di kemungkinan sampai tahun depan akan terjadi tetap banyak pengaruh seperti saat-saat ini. Jadi kita bisnis, pekerjaan, semuanya kacau balau. Terus kesehatan kita juga terancam rasanya, dan ada banyak hal yang membuat kita stres, membuat kita punya masalah lewat COVID ini. Gak heran banyak orang bertanya, apakah Tuhan tidak berkuasa untuk menghentikannya? Saya percaya Tuhan sangat berkuasa. COVID sangat mudah dihentikan sama Tuhan, karena dia sangat tidak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran Tuhan. Tapi sebaliknya saya percaya Tuhan adalah Allah yang selalu punya rencana di balik segala sesuatu yang dia izinkan terjadi. Saya percaya kalau Tuhan mengizinkan COVID berkepanjangan seperti ini, pasti ada rencana Allah buat saudara dan saya. Pasti ada rencana Allah buat gereja Tuhan. Nah, saya mau ajak kita belajar apa sih rencana Tuhan di balik COVID yang berkepanjangan ini. Sebelumnya saya mau bercerita tentang sebuah kapal Titanic. Saya percaya sebagian besar kita tahu, kapal yang sangat besar, sangat megah pada zamannya, sampai yang membuatnya juga sangat pede, sangat bangga, sampai dia bilang begini, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tragisnya, kapal itu tenggelam pada pelayarannya yang pertama. 2.500 penumpang lebih ada di dalamnya, 1.700 lebih meninggal. Hanya 700-an orang yang bisa selamat. Dan kondisi kacau balau, orang syok, orang kaget bahwa apa yang kita pikir kita hebat, apa yang manusia pikir manusia hebat, ternyata tenggelam dalam sekejap mata pada pelayaran yang pertama. Kisah ini begitu tragis sampai ada banyak yang mencoba membuat cerita tentang ini, filmnya dibuat dan box office, juga lukisan-lukisan banyak dilukis menceritakan ketragisan ini. Ada satu lukisan yang menarik perhatian saya, saudara bisa lihat di depan ini. Bagaimana pelukisnya menggambarkan kapal yang tenggelam dalam kemegahan, dalam kebesaran. Di sekitarnya ada banyak orang sedang berusaha menyelamatkan diri. Ada orang yang sedang histeris, ada orang yang sedang tenggelam. Ada orang yang coba melompat dari kapal karena tidak kebagian sekoci penyelamat dan sebagainya. Kenapa lukisan ini menarik buat saya? Karena ternyata pesan utama dari lukisan ini bukan di kemegahannya. Pesan utama di lukisan ini bukan di penyelamatan orang-orang yang histeris atau tenggelam atau apapun juga. Pesan utama lukisan ini ada di bagian depan dari lukisan ini, di tengah-tengah. Saya akan berikan lingkaran putih buat saudara supaya saudara bisa lebih jelas melihatnya. Inilah pesan utama dari lukisan ini. Di tengah-tengah semua kekacauan yang terjadi, ada dua orang yang sedang sibuk coba menyelamatkan sesamanya yang lain. Maksud si pelukis adalah begini loh, di tengah-tengah kekacauan tetap orang yang baik akan memikirkan sesamanya, tidak memikirkan diri sendiri, tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tidak hanya mencari aman buat diri sendiri, tapi dia tetap memikirkan keselamatan sesamanya. Apa sih maksudnya? Begini loh saudara, masalah itu tidak pernah mengubah saudara dan saya. Masalah tidak pernah mengubah kita. Masalah itu cuma membantu menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Lewat masalah yang terjadi, orang yang egois akan semakin jelas terlihat dia egois. Orang yang mengasihi sesama akan semakin jelas terlihat dia mengasihi sesama. Orang yang gampang histeris akan semakin jelas dia gampang panik dan histeris. Karena masalah akan menunjukkan diri kita yang sebenarnya.
Masalah tidak mengubah kerohanian saudara dan saya. Tidak gara-gara COVID, gara-gara COVID saya mundur dari Tuhan. Oh no. Oh gara-gara COVID saya jadi tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa dekat sama Tuhan, saya jadi jauh dari Tuhan. Tidak. Masalah tidak mengubah kerohanian kita. Masalah dipakai Tuhan untuk menunjukkan kerohanian kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita gara-gara COVID menjauh dari Tuhan, memang sebenarnya kita ini belum punya hubungan yang sehat dengan Tuhan. Jadi begitu ada masalah seperti ini, kita mau jauh. Itulah kondisi kerohanian kita yang sebenarnya. Bahkan masalah juga tidak mengubah gereja. Masalah menunjukkan kualitas gereja yang sebenarnya. Kalau saya bicara gereja, itu bicara saudara dan saya. Sebagai pribadi-pribadi, kitalah gereja Tuhan. Saya ulang sekali lagi, masalah tidak mengubah gereja. Masalah menunjukkan kualitas gereja yang sebenarnya. Nah, saudara, saya mau ajak kita belajar tentang apa itu gereja. Apa sih yang Tuhan maksud dengan gereja? Matius 16 ayat 13-18 menyampaikan begini. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya pada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Jadi Tuhan Yesus waktu sampai di Kaisarea, dia kumpulin murid-muridnya, terus dia bilang begini, hey, kata orang siapa aku ini? Aku ini siapa kata orang? Lalu murid-muridnya bilang, menjawab mereka, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, ada juga yang bilang engkau Elia, ada juga yang bilang mengatakan engkau Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Jadi murid-muridnya bilang, ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu, ada yang bilang gini. Lalu lihat ini, ayat berikutnya Yesus bertanya pada mereka, Oke, itu kan kata orang kan? Itu kata orang, sekarang aku mau nanya, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Menurut kamu pribadi, aku ini siapa? Jangan kata orang lagi, gak usah kata siapapun juga. Sekarang menurut kamu, aku ini siapa? Saya percaya murid-muridnya juga menjawab, menurut mereka siapa Yesus itu siapa buat mereka. Tapi ini jawaban Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Maksud Tuhan Yesus, kalau sampai kita bisa mengenal Allah dengan benar, mengenal Yesus dengan benar, itu bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, tapi itu kasih karunia Allah yang membuat kita bisa mengenali siapa Yesus yang sebenarnya. Saya berharap kasih karunia Tuhan juga turun atas saudara dan saya, sama seperti pada Simon Petrus di kisah ini. Ayat berikutnya bilang begini, dan aku pun berkata kepadamu, akibat dari pengenalan akan Allah yang sesungguhnya, akibat dari pengenalan akan Yesus yang sesungguhnya, Tuhan Yesus bilang begini, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, di atas pengenalan tentang Yesus yang sesungguhnya, aku akan mendirikan jemaatku. Bahasa aslinya eklesia, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kalau saudara dan saya mau mengerti apa rencana Allah buat kita, kenapa Tuhan menciptakan kita, untuk apa Dia izinkan kita ada di dunia ini, kenapa Dia menebus kita dari segala dosa dan kebinasaan kita yang kekal, bisa menjadi anak-anak Allah, maka kita perlu memperhatikan bagaimana Dia menyebut kita. Dia memanggil kita dengan eklesia, jemaatku, itu kita. Dia sebut dengan kata eklesia. Eklesia punya dua kata yang membentuk dia, ek dan kaleo. Ek artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Jadi eklesia adalah orang-orang yang dipanggil untuk berkumpul. Eklesia pada zaman Tuhan Yesus adalah sebuah lembaga yang sangat populer saat-saat itu. Dia adalah lembaga yang isinya orang-orang penting dan orang-orang berpengaruh. Dan mereka itu suka dipanggil berkumpul untuk membuat keputusan penting bagi kota pada zaman Yunani kuno. Buat kota mereka. Tidak semua orang bisa masuk menjadi anggota eklesia. Itulah orang-orang yang diundang, orang-orang yang dipilih. Nah, waktu Tuhan menyebut kita, menyebut gerejanya, menyebut saudara dan saya, Dia memilih memakai kata eklesia. Eklesia selalu berarti, jangan dirubah saudara. Kalau saudara cari arti kata eklesia yang sesungguhnya, dia selalu berarti sekumpulan orang yang dikumpulkan, yang berkumpul untuk sebuah tujuan. Untuk menentukan nasib atas kotanya. Kalau boleh saya sebut dengan hari ini, maka kata eklesia itu serupa dengan DPR. DPRD. Betul nggak? Orang-orang yang berpengaruh yang dipanggil untuk berkumpul menentukan kebijakan buat kotanya. Buat provinsinya. Buat bangsanya.
Jadi dengan kata lain, Tuhan memanggil kita gini, kamulah DPR-ku, kamulah DPRD-ku, kamulah orang-orang yang aku pilih, aku tebus, aku panggil keluar dari kehidupanmu yang lama untuk menjadi eklesia, DPR-ku, untuk menentukan nasib kotamu. Untuk menyampaikan tujuan Allah bagi kotamu, bagi masyarakat di mana kita ada. Nah, hambatan yang pertama muncul dalam pikiran kita seringkali gini, wah siapalah saya nggak punya kemampuan yang hebat, saya nggak punya pengaruh yang besar, bahkan saya ngomong juga orang di rumah saya nggak mau dengar. Jangan biarkan apa yang saudara lihat, apa yang saudara rasa mempengaruhi pemikiranmu lebih daripada firman Tuhan. Apalagi jangan izinkan apa yang iblis mau itu yang menguasai pikiran kita. Tapi coba kita renungkan firman Tuhan. Saya harap sama seperti Petrus bisa mengalami kasih karunia Allah. Saudara dan saya juga bisa mengalami hal yang sama. 1 Petrus 2 ayat 9. Lewat karya salib Yesus, Tuhan sudah menjadikan kita apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih. Siapa saudara? Apakah saudara mengaminkan bahwa sayalah bangsa yang terpilih? Siapa saya? Imamat yang rajani. Imam bicara orang yang punya hak khusus untuk didengar Tuhan dan mendengar Tuhan. Itu imam. Rajani, raja bicara orang yang punya power, punya kuasa, otoritas yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Lihat itu? Siapa saudara? Apakah engkau sadar engkau adalah imam mat yang rajani? Sementara ada banyak orang, kalau berdoa, nah jangan saya. Bapak saja yang berdoa, saya jangan saya. Kenapa? Karena kita nggak yakin bahwa kita adalah imamat yang rajani. Kalau kita ada perlu sesuatu, kita cari Pak Pendeta. Kenapa? Kita rasa doa Pak Pendeta jauh lebih berkuasa daripada doa kita. Karena kita rasa kita bukan imamat yang rajani. Saudara, hanya kasih karunia Allah yang bisa membukakan mata kita untuk menyadari siapa Kristus dan apa yang Yesus kerjakan buat kita. Sehingga kita sadar dan bisa berdiri di atas kasih karunia-Nya. Bukan di atas kebanggaan diri, bukan di atas kesombongan diri. Tapi kita berdiri karena kasih karunia-Nya dan kita berani berkata, lewat karya salib-Mu, aku sudah dijadikan jadi bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, itu aku. Bangsa yang kudus, bukan sekedar raja terpilih, tapi kudus, bangsa yang kudus. Ya, kita semua masih berdosa. Ya, kita penuh kelemahan sampai hari ini. Karena itu bersyukurlah untuk karya salib Yesus. Karena itu hargai apa yang sudah Tuhan kerjakan. Hargai kasih karunia-Nya yang sudah membuat saudara dan saya jadi bangsa yang kudus. Dosa kita nggak dilihat lagi oleh Dia. Kenapa? Karya salibnya sudah menyelesaikan seluruhnya. Membuat saudara dan saya jadi bangsa yang kudus. Siapa saudara? Apakah saudara sudah jadi bangsa yang kudus karena kasih karunia Allah? Umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Orang-orang yang disayangi Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar. Memanggil keluar. Ekkaleo. Mirip-mirip saudara. Eklesia. Dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Kenapa saudara dan saya dipanggil keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib? Kenapa kita ditebus dari dosa, dari kebinasaan kepada terang yang ajaib? Bukan sekedar untuk selamat. Bukan sekedar untuk selamat. Tetapi untuk kita dikembalikan pada rencana Allah yang semula. Pada panggilan Tuhan yang semula. Pada isi hati Tuhan yang semula. Yaitu apa? Kita mau dijadikan bukan sekedar selamat. Tapi bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya hidup kita menceritakan tentang kebesaran Tuhan kita. Itu saudara. Karena itulah saudara dipilih. Saya dipilih menjadi eklesianya Tuhan. DPR-nya Tuhan. Di atas batu karang ini, di atas pengenalan kita yang benar tentang Kristus dan karya salibnya, maka kita akan berdirilah eklesia-eklesia Tuhan. Kita akan menjadi eklesia-eklesianya Tuhan. Nah, saudara, pengertian ini penting. Kenapa? Karena dalam perjalanan sejarah selalu ada kekuatan yang berusaha mengubah eklesia ini. Bahkan hari ini kalau saudara cari terjemahan eklesia sudah berubah jauh. Di Alkitab juga. Makanya bersyukur kalau kita bisa mengerti tentang pengertian yang sebenarnya. Asal katanya awalnya begini, eklesia.
Eklesia. Terus pelan-pelan diubah jadi basilika. Habis basilika, kata yang dipakai di gereja jadi Kirche. Itu bahasa Jerman kuno, gotik. Kirche. Setelah Kirche yang dipakai berikutnya apa? Church, Kirche, church. Nah, mirip kan asal katanya. Dari situ muncullah gereja. Kenapa saudara perlu mengerti ini? Karena gini, eklesia artinya DPR-nya Tuhan. Eklesia artinya DPR-nya Tuhan. Sementara basilika, Kirche, church, gereja artinya gini, temple. Tempat ibadah. Beda jauh saudara. DPR-nya Allah sama tempat sembahyang. Kok bisa jauh gitu sih? Saya bisa melogikakannya kalau boleh begini saudara. Jadi pada saat itu mungkin jadi agama negara, kekristenan yang tadinya ditindas, dikejar-kejar. Mereka tapi jadi berkat di mana mereka berada. Lalu udah gini, setelah itu jadi agama negara. Setelah jadi agama negara, kaisar jadi Kristen. Dan semua orang tiba-tiba harus jadi Kristen. Kalau nggak ikut kaisar, mati. Pada zaman itu kan begitu saudara. Kalau kita nggak ikut kaisar, kita dihukum mati. Makanya semua jadi Kristen tanpa pengenalan yang benar tentang Yesus. Mereka jadi Kristen karena kebawa-bawa teman. Mereka jadi Kristen karena tren. Karena mereka jadi Kristen karena takut kaisar. Tapi mereka tidak pernah mengenal Yesus yang benar. Dan waktu pada awalnya, hey, kita ini kan DPR-nya Allah. Kita ini DPR-nya Tuhan. Ayo menentukan nasib kota kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Beberapa orang mulai berpikir, ini sudahlah, nggak usah pusing-pusing. Aduh, susah amat sih jadi DPR-nya Tuhan. Lihat ini. Hidup juga udah susah, ngapain tambah susah lagi? Udah yang penting sembahyang. Lihat itu saudara, sampai hari ini rasanya pengertian itu sangat terjadi sekali ya. Yang penting sembahyang. Udah nggak usah susah-susah, hidup sudah susah, jangan tambah dibikin susah. Nggak usah pikir-pikir DPR-nya Tuhan, berlebihan kamu. Ya kan? Udahlah, yang penting sembahyang. Dari situlah kata DPR Tuhan pelan-pelan diubah. Jadi basilika artinya temple. Kirche yang artinya temple. Church yang artinya temple, gereja yang artinya temple, yang artinya tempat beribadah saja. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Apa definisi saudara tentang gereja? Apa pengertian saudara tentang gereja? Makanya nggak heran waktu itu kita sering tanya ini, udah ke gereja belum? Udah ke tempat sembahyang belum? Udah ke tempat ibadah belum? Kita jarang bertanya, hampir nggak pernah bertanya, sudah jadi gereja belum? Hei, kamu DPR-nya Allah bukan? Hei, kamu gereja bukan? Halo, saudara, saya nggak bilang kata gereja jangan dipakai lagi, bukan. Tapi pengertian kita tentang makna yang sesungguhnya, makna yang Yesus pakai dari awal, itu yang jangan sampai hilang. Karena waktu definisi berubah, maka pengertian saudara dan saya, pengertian kita tentang rencana Allah juga pasti berubah. Betul nggak? Nggak ada kepikir tentang DPR-nya Allah. Kenapa? Yang kita pikir tempat ibadah. Waktu definisi berubah, pengertian kita tetap tentang rencana Allah berubah. Pengertian kita tentang tujuan Tuhan dalam hidup kita berubah. Kita pikir kita dipanggil hanya untuk berdoa saja, menyembah saja, belajar firman saja. Itu semua penting, tapi bukan hanya itu saja. Makanya waktu kebaktian diizinkan, diambil Tuhan. Saudara lihat ini. Sebetulnya saya melihat sebuah rencana Allah di dalamnya. Untuk membuat saudara dan saya merenung sekali lagi. Apa sih arti gereja yang sesungguhnya? Apa gereja begitu mudah diambil begitu rupa sehingga gini, kita nggak bisa ke gereja lagi? Hei, apa betul seperti itu kita tidak bisa ke gereja lagi? Atau sebetulnya kita perlu merenung? Kayaknya yang diambil cuma program gereja. Tapi gereja adalah kita. Gereja adalah saudara dan saya. Siapa kita? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil keluar untuk menentukan nasib dari masyarakat di sekitar kita. Jadi menyampaikan isi hati Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Kenapa COVID diperpanjang? Maksudnya kok berkepanjangan? Saya pikir kita perlu berpikir lebih jauh lagi. Jangan buru-buru cuma pengen ini, kapan kebaktian lagi, saudara. Ada sebuah rencana Allah yang jauh lebih besar di baliknya untuk saudara dan saya kembali mengerti apa sih sebetulnya gereja, siapa sih kita, ibadah seperti apa sih sebetulnya yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sekali lagi Tuhan bertanya begini, oke, menurut kamu siapa aku? Menurut kamu siapa aku?
Setelah mendengar semua ini, salah satunya bisa menjadi input buat kita. Sekarang Tuhan sekali lagi mau bertanya kepada kita. Ini pertanyaan yang akan ada sepanjang umur kita, sepanjang zaman. Menurut kamu, siapa aku? Karena pengenalan pribadi kita tentang Tuhan, itu yang akan menentukan. Pengenalan akan Kristus dan karya salibnya, pengenalan akan isi hatinya, itu adalah satu-satunya cara untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksud dengan gini. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan eklesiaku. Tanpa mengenal Kristus, tanpa mengenal karya salibnya, maka kita akan terpisah jauh dari Kristus. Kekristenan akan menjadi agama yang tidak berbeda dengan agama yang lain, yang pergi ke tempat ibadah, yang punya tempelnya sendiri. Tanpa pengenalan yang benar, maka kita akan terpisah jauh dari rencana Allah. Tuhan lihat kita beribadah, mungkin Tuhan lihat, aduh bukan cuma begitu anakku, bukan cuma begitu. Kita seringkali mempuaskan, saya sudah bernyanyi, saya sudah dengar firman, saya sudah terima doa berkat, amin. Dan sudah, kita tidak merasa ada tugas yang lain. Pelayanan pun cuma sebatas singer, sebatas usher, sebatas khotbah di gereja. Kita tidak berpikir yang lain. Dan Tuhan mungkin melihat kita dan dia berpikir ini, bukan seperti itu anakku, bukan itu rencananya. Sebelum COVID, saya selalu bicara sama tim di tempat kami. Saya bilang ini, hey, kalau sampai kebaktian ini diambil Tuhan, apa pelayananmu? Kalau kamu nggak bisa main lagi musik di gereja, apa pelayananmu? Kalau kamu nggak bisa khotbah lagi di gereja, apa pelayananmu? Kalau kamu nggak jadi asyar lagi, apa pelayananmu? Sebab kalau kamu bilang, wah kalau saya nggak dijadwal lagi, toto nggak ada kebaktian minggu, saya bicara begitu. Kalau tidak ada kebaktian minggu, terus kita bingung, berarti sudah belum mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dengan hidup kita. Seharusnya semua kegiatan minggu bukan menjadi fokus utama hidup kita. Fokus kita adalah Kristus, dan ibadah kita adalah seluruh hidup kita. Dan orang yang kita layani adalah masyarakat di sekitar kita. Pak, saya cuma bisa memberkati satu, berkati satu. Pak, saya bisa berkati dua, berkati dua. Pak, saya bisa berkati 200, berkati 200. Pak, saya bisa berkati 1 juta, berkati 1 juta. Pak, saya tidak punya banyak uang, engkau punya senyum yang bisa memberkati. Pak, saya tidak punya senyum yang baik, engkau bisa menolong mengangkatkan tas seseorang yang sudah mungkin perlu bantuan dari saudara. Maksud saya adalah begini, ada sangat banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memberkati masyarakat kita. Coba cari tahu apa yang Tuhan mau lebih lagi. Bukan sekedar berbuat baik. Bukan juga sekedar berbuat baik. Temukan rencana Allah. Gimana menemukan rencana Allah? Bagaimana caranya menemukan rencana Allah? Temukan ini. Coba pelajari apa talenta yang Tuhan berikan buat kita. Apa karunia yang Tuhan berikan buat kita. Apa passion yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena disitulah Tuhan sebetulnya punya rencana dengan hidup kita. Karena dia yang memberikan passion, dia yang memberikan karunia, dia yang memberikan talenta dalam hidup saudara dan saya. Nah, kalau saudara mempelajari, kita sudah sering belajar ada 7 area panggilan yang sangat membangun masyarakat di mana kita ditempatkan. Apa saja itu? Art, entertainment, sport, business, ada pendidikan, ada family, ada politik, ada media, ada kerohanian. 7 ini adalah area yang sangat menentukan masyarakat di sekitar kita. Coba temukan kira-kira saudara di bagian yang mana. Mungkin karena COVID ada yang nanya, Pak kok kesehatan nggak ada? Ternyata kesehatan itu termasuk di dalam semuanya. Waktu semuanya ini terjaga, maka manusia akan hidup dengan sehat. Ya kan? Nah, tapi di mana dari 7 ini saudara ambil bagian? Di bagian yang mana? Di mana hatimu berada? Oh, saya family, Pak. Saya rasanya punya hati buat pasangan-pasangan yang sedang bermasalah. Apalagi di masa COVID ini ada banyak yang punya masalah. Dulu kita pikir pasangan kita kok jarang di rumah. Sekarang kita pikir pasangan kita kok terlalu sering di rumah. Saya punya hati buat pasangan. Oke. Coba kenali lebih lagi. Kenali di mana Tuhan memanggil kita. Kenali di mana Tuhan menempatkan kita. Terus kenali siapa yang kita mau layani. Family tadi, family yang mana? Oh, pasangan. Pasangan yang bagaimana? Yang sedang bermasalah, yang sudah menikah. Oke. Ada lagi, saya family, Pak. Yang mana yang mau dilayani? Oh, anak, Pak. Saya selalu terbeban sama anak. Anak yang mengalami abuse dari orang tuanya, anak yang mengalami bullying dari sekitarnya. Saya punya beban itu. Kenali siapa setelah mengenali karunia yang Tuhan berikan buat kita, mengenali panggilan Tuhan, kenali siapa yang mau dilayani. Oh, anak. Oh, pasangan. Oh, orang yang mau menikah, Pak. Sebab orang yang mau menikah ini rasanya dia harus dipersiapkan dengan baik supaya bisa membangun keluarga dengan baik. Oke. Sudah lihat itu?
Saudara mulai menemukan kenapa saudara ada. Saudara mulai menemukan bagaimana saudara bisa jadi berkat. Menyatakan kemuliaan Allah di masyarakat di sekitar kita. Siapa lagi? Misalnya pendidikan. Oke, sekarang lagi banyak orang susah Pak pendidikan. Oke, pendidikan yang mana? Ibu-ibu Pak, mereka perlu diajar supaya mereka bisa mengelola waktunya dengan baik. Oke. Oh ini Pak, e-commerce Pak, saya pengen berbagi pengalaman saya bagaimana. Hey, kita bisa loh berdagang lewat media sosial dan sebagainya. Oke. Pendidikan atau bisnis itu di situ. Media, ada banyak sekali yang sudah lihat ini, kenali. Kita nggak dipanggil sekedar menjadi usher, kita nggak dipanggil sekedar jadi pemusik di gereja, saya nggak dipanggil sekedar jadi pengkhotbah di gereja, tapi kenali bahwa Tuhan menempatkan kita untuk sebuah rencana, untuk menyatakan perbuatan yang besar dari Tuhan kita. Kalau sudah mengenali tempat kita, mengenali panggilan kita, kalau kita sudah mulai mengenali siapa yang kita mau layani, ayo melangkah. Ayo melangkah. Hal ini akan menjadi teori saja, slogan saja selama saudara tidak melangkah. Ayo melangkah, belajar mengembangkan diri dalam hal itu. Ya, kita akan menemukan banyak kesulitan, banyak tantangan, tapi melangkahlah. Sebab ini, engkau adalah eklesianya Tuhan. Kita adalah eklesianya Tuhan. Amin. Saudara, kita melayani, saudara dan saya melayani bukan supaya diselamatkan, setuju? Kita melayani karena kita sudah diselamatkan. Karena sudah diampuni. Dan karena itu kita mengucap syukur dengan melayani Tuhan, melayani sesama kita. Kita berbuat baik, bukan supaya Tuhan juga memberkati kita, baik sama kita, bukan. Kita berbuat baik, karena kita sudah banyak menerima kebaikan Tuhan. Banyak menerima kasih Tuhan. Kita melakukan semua ini, bukan supaya disayang Tuhan. Tapi kita melakukan semua ini karena kita sudah disayang Tuhan. Bukan supaya diberkati Tuhan, tapi karena kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Kita menjadi eklesianya Tuhan, kita menjadi gereja Tuhan, bukan supaya menerima, tapi karena kita sudah menerima anugerah yang terbaik dari Tuhan. Saya harap saudara bisa diberkati Tuhan, saya harap saudara bisa dibukakan kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan dari sini saudara bisa melihat kenapa Tuhan izinkan COVID berkepanjangan. Saya rasa dia pengen kita betul-betul mengerti, kembali kepada panggilan yang semula, dan menjadi eklesianya Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.